Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan doa atau mengijazahkan wirid, yaitu sholawat adrikni. Sholawat adrikni ini biasa juga disebut dengan sholawat khitab karena menggunakan kalimat mukhotob atau kata ganti yang bermakna kamu, langsung meminta kepada Allah dengan kalimat kata ganti kedua, yaitu kamu atau Anda. Saudaraku sekalian, membaca sholawat yang benar yaitu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta rahmat atau kasih sayangnya yang dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Nah, sedangkan kita sebagai umat Rasulullah mengharap luberan, mengharap lebihan dari rahmat itu. Sehingga mengapa kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat? Karena ibarat gelas, jika kita isi air dan air itu penuh, maka air itu akan melober, akan keluar dari gelas itu. Dan kita mendapatkan pancaran loberan atau kelebihan air dari dalam gelas tersebut. Sehingga kita mendapatkan pancaran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya, ketika kita meminta syafaat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada lain dan tiada bukan, semuanya hasil dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan bentuk apapun kita membaca sholawat, baik dengan niat yang ikhlas maupun tidak atau belum bisa ikhlas, semuanya memiliki efek yang sama, memiliki pahala yang sama, memiliki fadilah yang luar biasa, dan bisa kita jadikan sebagai wasilah atau perantara untuk mewujudkan hajat kita atau cita-cita kita. Salah satu sholawat yang bisa kita gunakan untuk wasilah atau perantara mengabulkan hajat kita yaitu sholawat adrikni. Sholawat adrikni memiliki fadilah yang luar biasa, khususnya bagi seseorang yang sedang dalam kondisi terpojok, kondisi kepepet, maka cocok sekali jika mengamalkan sholawat adrikni. Lalu apa saja fadilah dari mengamalkan sholawat adrikni? Yaitu yang pertama, tentunya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri, sehingga pada saat kita dekat dengan Allah, maka apapun yang kita minta dikabulkan oleh Allah dengan mudah. Yang kedua, kita mengharap syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik syafaat sughra maupun syafaat kubro. Syafaat sughra bisa kita raih pada saat kita hidup di dunia, dan sedangkan syafaat udma atau syafaat yang agung bisa kita raih nanti pada saat kita berada di akhirat kelak. Kemudian bisa kita gunakan untuk menghilangkan kegalauan, kesusahan. Pada saat kita tiba-tiba galau, kemudian resah, gelisah, atau overthinking, yaitu sedih berlebihan, khawatir berlebihan tentang banyak hal, apakah tentang ekonomi, apakah tentang keluarga, tentang masa depan, maka dengan perantara mengamalkan sholawat adrikni, insya Allah semuanya akan segera pulih, akan segera hilang kesusahan-kesusahan tersebut. Kemudian manfaat yang ketiga, yaitu menghilangkan kesulitan dalam hidup kita. Min haitsu la yahtasib, yaitu dengan cara atau skenario yang sama sekali tidak kita duga, karena Allah lah yang membuat skenario tersebut. Ini banyak testimoni dari teman-teman kita. Misalkan dililit hutang, banyak masalah, banyak tekanan hidup dari berbagai sisi, kanan, kiri, depan, belakang. Namun dengan perantara mengamalkan sholawat adrikni, Allah membuat skenario melalui alam semesta yang tiada lain dan tiada bukan, di dalam
naungan law of attraction, yaitu hukum tarik-menarik atau hukum ketertarikan. Allah membuat skenario yang cantik. Misalkan seseorang ingin membayar hutang, tapi tidak memiliki apa-apa. Maka atas izin Allah bisa mendapatkan bantuan dari orang lain. Apakah bantuan itu langsung tunai, misalkan dikasih uang, dikasih mobil. Ada yang berbentuk bisnis, diajak teman, kita berbisnis, kemudian dalam waktu yang singkat kita berhasil. Semuanya banyak teman-teman. Banyak reaksi dan bermacam-macam reaksinya. Antara satu dengan yang lain tidak sama. Oleh karena itu, sholawat adrikni bisa untuk memudahkan segala urusan kita, apapun itu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kemudian, bagi yang sulit ekonomi, kita sudah usaha sekuat tenaga, sudah semaksimal mungkin untuk berikhtiar, namun belum membuahkan hasil. Maka kita amalkan sholawat adrikni ini, insya Allah semuanya akan segera menemukan solusi. Ekonomi kita akan dibuka perlahan tapi pasti, pelan-pelan tapi sampai tujuan. Ini semua berkat membaca sholawat adrikni dan oleh Allah diberikan rahmat melalui kemuliaan Rasulullah SAW. Kemudian manfaat berikutnya yaitu untuk menghilangkan musibah atau untuk mendatangkan keselamatan. Dengan mengamalkan sholawat adrikni, insya Allah kita diselamatkan dari berbagai macam bahaya. Apakah itu penyakit fisik, apakah itu gangguan non-fisik, misalkan sihir, guna-guna, atau energi-energi negatif yang lain. Misalkan terkena penyakit ain, karena ada orang lain yang benci dengan kita, kemudian memunculkan energi negatif, dan itu bisa kita netralisir, kita bersihkan dengan sholawat adrikni ini. Kemudian berikutnya yaitu berfungsi untuk menunaikan hajat kita. Apapun hajat kita, sebesar apapun hajat kita, dengan perantara mengamalkan sholawat adrikni, insya Allah semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, mengenai bentuk atau teks sholawat adrikni, ini banyak atau beraneka ragam bentuknya, tapi yang paling banyak digunakan dan yang paling soheh atau paling populer, yaitu bentuknya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Saya ulangi. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Yang artinya sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepadamu wahai Rasulullah. Khudh biyadi, peganglah tanganku. Qallat hilati, sedikit sekali upayaku. Adrikni, maka temukanlah aku. Jadi makna kandungan dari sholawat adrikni ini sangat luar biasa. Memiliki makna yang dalam, memiliki arti yang dalam. Sehingga siapapun yang mengamalkan sholawat adrikni ini, insya Allah semua hajatnya akan kabul, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah. Allah Maha menciptakan segalanya. Allah Maha kuasa atas segalanya. Tidak ada sesuatu yang sulit di dunia ini. Semuanya bisa mudah. Lalu seperti apa cara mengamalkan sholawat adrikni? Jadi bacalah sholawat adrikni minimal 100 kali setiap malam. Maksimal 1000 kali atau 1111. Misalkan kita memilih angka ganjil, bebas. Karena pada dasarnya sholawat ini tidak perlu ijazah khusus atau tidak perlu tata cara khusus. Yang penting kita amalkan. Mengapa kita memilih malam hari? Karena pada umumnya kita semua di malam hari ini memiliki waktu yang kosong, waktu istirahat, waktu yang tepat untuk kita gunakan untuk berzikir. Salah satunya membaca sholawat adrikni.
Lalu batasnya sampai berapa hari? Tanpa batas, teman-teman. Mengamalkan sesuatu yang paling baik tidak perlu batas maksimal. Kita tentukan batas minimal untuk melatih fisik dan hati kita supaya membiasakan diri untuk berbuat baik. Lalu batas maksimal tidak perlu kita batasi. Yang penting kita lakukan setiap hari, semampunya. Misalkan kita sakit, tidak bisa membaca 100 kali, cukup sekali, atau 3 kali, tidak masalah. Karena sholawat ini tidak perlu ijazah khusus atau tidak perlu tata cara khusus. Insya Allah, dengan niat yang tulus, niat hanya karena Allah, dengan penuh keyakinan dan penuh kepasrahan hati, semuanya mudah dikabulkan oleh Allah, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Nah, mungkin nanti ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share, supaya bermanfaat untuk teman-teman semua. Silakan diamalkan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.